Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan lanjutkan materi kita, mata kuliah penanganan limbah hasil pertanian, dengan subtopik bahasan tentang metode evaluasi dan audit produksi bersih. Selamat mengikuti dan mohon untuk disimak. Metode evaluasi dan audit produksi bersih itu penting dilakukan karena ini merupakan sarana atau tools untuk pemerintah terutama dalam mengevaluasi kinerja dari sebuah perusahaan sudah patuh dan taat atau belum terkait dengan peraturan-peraturan yang telah diterbitkan. Sehingga evaluasi dan audit ini sangat penting untuk dilakukan. Topik pembahasan kita kali ini yaitu mengapa dilakukan audit, definisi audit, lingkup audit lingkungan, tata laksana audit lingkungan, dan juga penutup. Mengapa audit? Acuan pembahasannya adalah yang pertama terkait dengan peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 17 tahun 2010 tentang audit lingkungan hidup. Kemudian yang kedua, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 30 tahun 2001 tentang pedoman pelaksanaan audit lingkungan hidup yang diwajibkan, dan sumber yang lainnya. Saya berharap bahwa nanti kalian bisa mendownload tentang peraturan-peraturan ini, karena ini sudah bisa didapatkan di internet. Mengapa dilakukan audit? Audit lingkungan itu merupakan instrumen berharga untuk memverifikasi dan membantu penyempurnaan kinerja lingkungan. Jadi kalau kita ingin mengetahui kinerja lingkungan, kita butuh evaluasi, kita butuh audit. Audit ini perlu dilakukan secara berkala untuk menentukan apakah sistem yang dilaksanakan ini sudah sesuai dengan peraturan yang direncanakan dan telah dijalankan. Dan juga peraturan yang telah dipelihara secara benar. Yang pelaksanaannya ini bergantung dari pentingnya masalah lingkungan bagi kegiatan perusahaan dan hasil audit sebelumnya. Jadi sebelumnya sudah dilakukan audit, kemudian perusahaan akan melakukan evaluasi dari hasil audit sebelumnya. Nah, kemudian dilakukan audit lagi, apakah yang sebelumnya, hasil audit sebelumnya itu sudah diperbaiki atau belum. Jadi audit itu sangat penting ya. Perlunya audit itu untuk proper atau produksi bersih. Apa itu proper? Nanti kita akan bahas. Untuk sistem manajemen lingkungan atau juga ISO 14001-2005. Nah, proper itu adalah kegiatan pengawasan dan pembinaan terhadap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan di bidang pengendalian pencemaran dan atau juga kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan limbah B3, bahan beracun berbahaya. Nah, itu untuk proper. Jadi proper itu pengawasan dan pembinaan. Definisi audit. Audit lingkungan hidup itu evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha. Jadi pengusaha atau sebuah perusahaan itu dinilai dan dievaluasi sudah taat atau belum. Nah, itu. Atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Definisi audit yang berdasarkan ISO dan juga SNI 14010 itu suatu proses verifikasi tersistemasi dan terdokumentasi untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif untuk menentukan apakah sistem manajemen lingkungan dari organisasi itu sudah sesuai dengan kriteria audit SML yang dibuat organisasi dan untuk mengkomunikasikan hasil proses ini kepada manajemen. Jadi setelah dievaluasi, nanti akan ada masukan-masukan. Masukan-masukannya ini akan disampaikan di pihak manajemen dari perusahaan tersebut. Lingkup audit lingkungan itu ada dua. Audit lingkungan hidup yang memang diwajibkan untuk dilakukan proses audit. Dan juga yang kedua adalah audit lingkungan hidup yang bersifat sukarela. Yang audit yang sukarela ini berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 17 tahun 2010. Pelaksananya adalah auditor independen dari pihak swasta atas kemauan dari pemegang izin.
atau pihak prakarsa itu sendiri. Jadi auditor itu ada dua, ada audit internal dan juga audit eksternal. Audit internal berarti auditornya ini berasal dari perusahaan itu sendiri, sedangkan audit eksternal itu auditor di luar dari perusahaan itu sendiri. Audit lingkungan yang diwajibkan yaitu audit lingkungan hidup yang diwajibkan adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan berdasarkan perintah menteri. Atas apa? Atas ketidakpatuhan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang terkait dengan kegiatan tersebut. Sehingga biasanya ada ketidakpatuhan, sehingga ini harus dilakukan audit nih. Gitu. Biasanya setelah timbul masalah, itu biasanya. Audit itu kalau yang diwajibkan, biasanya sudah ada dampaknya duluan, baru kemudian ada perintah dari pemerintah, dalam hal ini misalkan berdasarkan dari kementerian, untuk ini harus diaudit. Ya, maka audit yang dilakukan, audit lingkungannya bersifat wajib atau diwajibkan. Tujuan audit lingkungan yang diwajibkan itu untuk mengetahui tingkat ketidakpatuhan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua, memberikan uraian tentang penyebab terjadinya ketidakpatuhan. Jadi ketidakpatuhannya itu disebabkan oleh apa sih gitu. Termasuk apabila terdapat pelanggaran dan atau ketidaktepatan penerapan kebijaksanaan di bidang lingkungan hidup. Yang ketiga, memberikan rekomendasi atas temuan-temuan pelaksanaan audit. Kriteria ketidakpatuhan. 1. Ketidakpatuhan terhadap baku mutu lingkungan hidup. Jadi baku mutu lingkungan hidupnya tidak terpenuhi. Yang kedua, ketidakpatuhan terhadap kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Yang ketiga, ketidakpatuhan terhadap persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat, ketidakpatuhan yang mengindikasikan bahwa penanggung jawab usaha dan atau kegiatan tidak memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup. Atau juga tidak melaksanakan sistem pengelolaan hidup ini secara efektif. Saya pikir ini jelas. Kriteria pelanggarannya, jadi pelanggaran atas kepatuhan di atas terjadi apabila telah terjadi hal yang sama atau berkaitan secara berulang kali. Ini kriteria pelanggarannya. Kemudian telah diberikan peringatan oleh menteri dan atau gubernur dan atau bupati dan atau wali kota sekurang-kurangnya 3 kali dalam jangka waktu setahun. Dan atau patut diduga akan terjadi lagi di masa mendatang. Ya, ini masuk dalam kategori pelanggaran ini ya. Bagaimana tata laksana audit lingkungan? Tata laksana audit lingkungan hidup yang diwajibkan ini dilaksanakan sesuai dengan SNI, Standar Nasional Indonesia, nomor 19, 14010 tahun 1997 tentang pedoman audit lingkungan. Nah, ini nanti bisa di-download. Prinsip umum atau standar lainnya yang sesuai dengan tujuan pelaksanaan audit lingkungan hidup yang diwajibkan. Ini tata laksananya. Siapa yang melakukan audit lingkungan? Audit lingkungan hidup yang diwajibkan dilakukan oleh auditor lingkungan yang terdaftar dan atau auditor yang memenuhi kriteria kualifikasi sesuai dengan SNI. Kemudian auditor lingkungan hidup adalah seseorang yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan audit lingkungan hidup. Nanti silakan ditulis di kolom komentar kualifikasi yang sesuai dengan SNI 1414012 tahun 1997 ini kriterianya seperti apa saja. Ini kalian nanti tulis di kolom komentar. Metodenya, metode checklist ini cukup populer, jadi tinggal nyentang-nyentang aja, kayak uji kompetensi gitu. Ini membantu memori ya, karena mudah menyusunnya, mudah bagi auditor, dapat berevolusi setiap waktunya, artinya bisa disesuaikan, kemudian membantu manajemen waktu. Pelaksanaan audit yang pertama itu dilakukan pembukaan rapat, jadi semuanya dikumpulkan secara bersama. Kemudian tinjauan lapangan, kita ke lapangan. Setelah itu proses audit. Jadi proses audit nanti akan rapat feedback temuan-temuan, kemudian juga rapat tim audit secara mandiri. Jadi tim dari auditor itu ngumpul sendiri untuk rapat, untuk meeting. Kemudian yang kedua, hasil dari meeting ini dibawa ke manajemen untuk kemudian disampaikan.
Nah, itu. Nah, untuk cleaner production, ini adalah kebijakan lingkungan preventif terintegrasi yang diterapkan untuk seluruh siklus produksi dan jasa. Kemarin pertemuan yang minggu kemarin, kita sudah sedikit singgung terkait dengan cleaner production. Jadi nanti kita setelah UTS akan lebih banyak ngomongkan tentang cleaner production ya. Produknya apa? Reduksi limbah melalui perencanaan lebih baik, penggunaan limbah untuk produk baru. Jadi inti dari cleaner production itu sebelum limbah itu dihasilkan, itu kita sudah memprediksi kira-kira nanti akan muncul limbah apa saja dan bagaimana cara menanganinya. Nah, prosesnya nanti akan ada penghematan bahan baku, energi, air, pengurangan emisi di sumbernya, pengkajian opsi teknologi baru, pengurangan biaya dan risiko. Untuk jasa, hasil yang dihasilkan dari produk jasa untuk cleaner production yaitu pengelolaan lingkungan yang efisien dalam perencanaan dan delivery. Dampaknya apa? Dampak dari cleaner production itu, efisiensi itu bisa diperbaiki, kinerja lingkungan akan menjadi lebih baik, dan juga competitiveness, yaitu meningkatkan daya saing dari suatu perusahaan. Meminimalisir limbah dari sistem separasi dan recycle. Ini dilakukan dengan daur ulang limbah secara langsung, mengurangi pencemaran dan memurnikan bahan baku input, eliminasi material tambahan untuk pemisahan dan daur ulang tambahan. Kemudian juga ini untuk penilaian proper ya. Proper tadi sudah kita jelaskan. Ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2013 tentang program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan. Jadi proper nanti ada kriteria penilaiannya. Nah, kriterianya seperti ini. Ada peringkat emas, ada peringkat hijau, ada peringkat biru, ada peringkat merah, ada peringkat hitam. Nah, ini emas, hijau, biru, merah, hitam kita sudah bahas kemarin ya di pertemuan sebelumnya. Aspek ketaatan yang dinilai dari proper itu pelaksanaan dokumen lingkungan, AMDAL. AMDAL itu adalah analisis mengenai dampak lingkungan. Kemudian juga upaya pengendalian pencemaran air dan udara, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Jadi penanggulangan kerusakan lingkungan khusus bagi kegiatan pertambangan. Jadi ini aspek ketaatan yang dinilai dari proper ya. Manfaatnya apa? Mendorong dunia usaha untuk komitmen melakukan perlindungan dan perbaikan lingkungan hidup. Kemudian juga menciptakan inovasi industri atau operasional perusahaan. Karena kalau perusahaan tidak berinovasi, maka limbah yang dihasilkan itu tetap banyak. Nah, inovasi ini dilahirkan dari apa? Kalau misalkan ada limbah, dia harus berinovasi supaya limbah yang ada itu bisa diolah menjadi lebih baik lagi. Diolah jadi produk lain, harus berinovasi menjadi produk lain lagi. Itu gunanya proper. Lingkungan atau parameter kontrol untuk grow dan not grow sustainability. Jadi proper ini digunakan oleh pemerintah untuk menilai atau menjadi parameter dari sebuah perusahaan ini perusahaan ini merupakan perusahaan yang berkembang atau enggak sih gitu. Kemudian external control. Ini hasil-hasilnya di PR ini data lama ya 2013 sampai 2014 yang peringkat emas ada 9 perusahaan, hijau ada sekian perusahaan, biru, merah, hitam ada sekian perusahaan. Ini hasil-hasil di 2013-2014. Ini datanya masih belum update. Juga hasil dari proper itu juga ini ya. Ada sekitar 26 juta gigajoule efisiensi energi yang dihasilkan. Kemudian juga 488 juta meter kubik air itu dikonservasi. Ini luar biasa ini ya. 11 juta ton. 3R limbah padat non B3. Jadi ini hasil-hasilnya saja ya. Setelah ada proper itu, ini yang sudah dicatat. Ada sekitar 1,16 triliun dari dana CSR yang terserap dari 173 perusahaan. Nah, ini contoh daftar perusahaan yang mendapat peringkat emas. Ya, sekarang ya tahu ini yang terbaru seperti apa, datanya belum kita olah lagi. Ini contoh yang mendapatkan peringkat hitam. Nah, ini yang terakhir, Fund Climate Change Research, Saving the Planet is not a waste of money. Jadi, mendanai penelitian perubahan iklim itu untuk selamatkan planet, bukan pemborosan uang.
Oke, itu untuk materi hari ini. Apabila ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.